berikut akan kami jelaskan bagaimana cara melakukan instalasi Batik software. Pertama kali buka folder installer, kemudian pada file setup.exe klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Terdapat beberapa menu yang harus kita pilih untuk menginstalasi Batik software. Yang pertama adalah SQL. Pilih menu SQL, kemudian klik OK untuk melanjutkan, atau browse untuk mencari folder untuk menyimpan installer SQL. Kita lanjutkan saja dengan klik OK. Akan tampil jendela SQL Server Installation Center. Pilih New SQL Server Standalone. Tunggu role check selesai. Untuk product updates, ini klik next saja. Akan tampil jendela install setup files. Tunggu hingga proses install setup file selesai. Pada installation type, pilih Perform a new installation SQL Server 2014. Kemudian klik next. Pada license term, checklist checkbox I accept the license term, kemudian klik next. Pada fitur selection, pilih select all, kemudian klik next. Pada Instant Configuration, pilih Default Instance. Kemudian klik Next. Di server configuration bisa kita lihat untuk setup tipe SQL Server Database Engine dan SQL Server Browser adalah automatic. Oke, selanjutnya klik next. Pada Database Engine Configuration, pilih Mix Mode, kemudian masukkan password untuk login ke SQL Server. Contoh 123 123, buat aja password yang mudah diingat. Kemudian untuk spesifik SQL Server Administration, klik Add Current User, kemudian klik Next. Maka progres instalasi akan berjalan, tunggu hingga instalasi SQL Server selesai.
Oke, proses instalasi SQL Server 2014 selesai. Klik close untuk menutupnya, kemudian klik close SQL Server Installation Center. Setelah SQL Server diinstal, langkah yang kedua adalah install server untuk Batik Software. Pilih menu server. Akan tampil jendela installer, klik lanjut. Pilih saya setuju. Kemudian pilih lokasi instalasi. Kami sarankan agar memilih lokasi instalasi selain di drive C, agar saat install ulang, data program Batik Software tidak akan terhapus. Oke, setelah memilih lokasi, kemudian klik install. Tunggu proses instalasi selesai. Proses instalasi selesai. Selanjutnya adalah melakukan tes koneksi di database, sehingga tampil proses instalasi selesai dan klik lanjut. Pada tes koneksi database, masukkan nama server sesuai dengan nama server yang kita install. Jika yang kita install adalah default instance, maka isikan saja titik di nama server. Masukkan usernya default SA dan password sesuai dengan password login server yang kita masukkan saat instalasi. Kemudian klik tes connect. Koneksi ke SQL Server berhasil. Selanjutnya klik lanjut. Tes koneksi selesai dan instalasi akan ditutup. Kemudian klik selesai. Kemudian klik selesai lagi hingga selesai akan terclose. Oke, proses instalasi Batik Software selesai. Selanjutnya kita setting data UDL pada program Batik. Buka tempat penyimpanan instalasi program Batik Software. Kemudian cari file dengan nama UDL atau dengan format UDL. Ada data UDL, data dokumen.udl, data recruitment.udl, data report temporary.udl, dan data training.udl. Semua ini harus disetting koneksinya ke database. Pertama, untuk data UDL, masukkan server name sesuai dengan nama komputer atau default titik, karena yang kita install adalah default instance. Oke, isikan tanda titik saja. Kemudian dengan username, isikan SA dan password sesuai dengan password login ke SQL Server. Untuk database data.udl, ketikkan saja Batik Payroll, kemudian tes koneksi. Jika berhasil akan tampil test connection succeed, kemudian klik OK. Begitu juga dengan data dokumen.udl sampai dengan data training.udl. Untuk data dokumen.udl, nama servernya adalah Batik Dokumen. Untuk data rekrutmen, nama servernya Batik Rekrutmen. Untuk data report temporary, nama servernya adalah Batik Report Temporary. Kemudian untuk data training UDL, nama database servernya adalah Batik Training. Untuk konfigurasi data.ini, pertama kali buka Notepad, kemudian klik Run Administrator. Sini pilih File, klik Open,
kemudian cari file data.ini di program Batik Software. Pilih all file untuk melihat semua file. Nah, ini klik open. Kemudian untuk server name, ini masukkan saja nama komputer masing-masing. Oke, kemudian klik save ctrls dan close. Kemudian selanjutnya adalah setting koneksi UDL di folder exe. Hampir sama dengan yang tadi, hanya untuk folder exe tidak ada file data.ini. Selanjutnya kembali ke folder Batik. Untuk kemudian setting UDL di folder UDL. Hanya ada data UDL. Masukkan nama server database Batik Payroll. Oke. Selanjutnya adalah melakukan upload setting. Cari file dengan nama uploadsetting.exe. Klik 2 kali. Nah, di sini kita menyiapkan terlebih dahulu data untuk registrasi serial number. Pilih file, kemudian buka folder Batik Software yang telah kita install. Buka kolom file sn. Nah, pilih file dengan nama sn-demo.b.ini. Klik open, kemudian proses. Oke, proses selesai. Kemudian tutup. Sekarang coba buka program Batik. Untuk membukanya, cari saja file dengan nama batik 2016.exe atau di desktop akan tampil Batik 2016. Oke, klik 2 kali. Akan tampil jendela nomor SN di komputer ini tidak sesuai dengan identitas komputer. Klik OK saja sehingga tampil form register serial number. Nah, untuk kolom serial mesin kita klik 2 kali, pilih nomor SN salah satu saja dan klik use. Nah, untuk registrasi serial mesin ini terdapat di folder file SN di sini. Buka sn.txt. Nah, copy serial number sesuai dengan serial mesin yang kita pilih. Copy, kemudian paste ke kolom nomor SN, kemudian klik proses. Setelah berhasil, klik OK, kemudian tutup. Kita coba buka lagi shortcut Batik 2016. Untuk user dan password sudah disediakan oleh Batik Software. Masukkan saja user A dan password A kecil. Kemudian klik login. Oke, instalasi Batik Software selesai.